pengajian bahwa urutan orang berilmu, tingkatan orang berilmu itu ada 4. Tingkatan orang berilmu itu ada 4. Yang pertama tahu, sekedar tahu. Yang kedua ngerti atau paham. Yang ketiga sampai dia kepada hikmah. Yang ketiga. Dan yang terakhir, yang tertinggi, sampai dia kepada hakikat atau ma'rifah. Itu 4 tingkat begitu. Maka sholat pun demikian. Kita sekarang level mana? Coba di awal ini kita tes dulu. Kita kalau payung. Waktu kita duduk tadi di antara 2 sujud, kita baca apa? Kita perhatikan pelan-pelan. Yang pertama kita baca Rabbighfirli. Artinya ampuni aku. Oke. Habis itu warhamni. Artinya kasihani aku, sayangi aku, boleh. Yang ketiga wajburni. Artinya tutuplah aib atau kekuranganku. Sudah mulai agak jarang yang jawab ini yang ketiga ini tadi kan. Ini baru tes duduk, ini belum lagi yang tegak, yang rukuk, yang sujud. Yang keempat warfa'ni. Ya, angkat derajatku, tinggikan derajatku. Habis itu warzuqni. Berilah aku rezeki. Wahdini. Bimbing aku, tunjuki aku, jangan biarkan nganar-nganar. Wa'afini, sehatkan aku agar aku terus bisa ibadah beraktivitas yang baik-baik. Wa'fu anni, maafkan aku. Ini rangkaian, tolong camkan. Jadi kalau kita tadi sholat kemudian kita tidak ngerti apa yang kita baca, berarti levelnya 1. Itu baik kira-kira begitu. Baru level sekedar tahu. Tapi kalau ngerti yang dibaca berarti levelnya 2. Yang ketiga, kalau ngerti hikmahnya atau sampai kepada hikmahnya maka level 3. Apa hikmahnya? Coba kita jingok. Ini senianan tadi. Tadi urutannya wajburni sama warfa'ni duluan mana? Duluan wajburni. Perhatikan ini. Duluan wajburni. Ditutup aib dulu baru diangkat derajat. Dalam kehidupan ini ada enggak yang diangkat derajat tapi aib tidak ditutup? Ada. Berapa banyak orang-orang yang hebat, terkenal, punya jabatan tinggi, kekayaan, kekuasaan, tapi aibnya diketahui orang banyak. Banyak tak yang itu? Ini artinya dia tidak sampai kepada hikmah tadi. Maka kalau kita harus memilih, misalnya kita nak diangkat derajat atau ditutup aib, maka sesuai dengan yang pemahaman kita, hikmah di dalam sholat ini tadi, kita memilih ditutup aib. Walaupun tidak diangkat derajat, walaupun derajat kita dalam keadaan biasa-biasa baik, wong biasa tidak dikenal wong, tidak katik yang kenal kita, dianggap kita ini wong keraan, tidak apa-apa. Yang penting aib ditutup. Sebaliknya, banyak orang derajatnya diangkat, punya kedudukan, punya ini, punya segala macamnya, tapi Masya Allah, tanpa adab, tanpa etika, tanpa akhlak, yang dikenal manusia sebagai bahasa Palembangnya kate ago, kan gitu Pak itu. Jadi ini adalah level ketiga. Oke. Jadi ulangi, sampai kepada hikmahnya. Level keempat adalah sampai kepada hakikatnya. Oke, baik. Kita mulai dari level 1. Tahu tentang sholat. Oke. Kita jingok. Seluruh ayat Al-Quran itu bunyinya awalnya selalu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah.
atau wa yuqimus shalah. Perhatikan, setelah iman maka aktivitas yang harus digawikan adalah sholat. Dan ini sesuai dengan syahadat juga. Rukun Islam setelah syahadatain adalah mendirikan sholat. Jadi setelah pernyataan iman maka mendirikan sholat. Maksudnya pengertiannya ini, jangan ada aktivitas lain setelah menjadi orang beriman kecuali sholat. Nah ini tolong diketahui, ini kedudukan sholat. Jadi setelah kita menyatakan beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kemudian sholatlah. Begitulah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Di Al-Quran tadi juga bunyinya begitu. Setelah beriman maka dia mesti kemudian beramal soleh. Amal soleh yang dimaksud adalah sholat. Jadi ini yang pertama kali harus kita gawikan. Jadi jangan gawikan yang lain-lain. Itu pengertiannya. Yang kedua, sholat itu arti letter X-nya adalah doa. Doa. Ada disebutkan di surat At-Taubah. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholatmu menenteramkan mereka. Sholat yang dimaksud itu adalah doa. Doamu menenteramkan mereka wahai Rasul. Jadi sholat itu doa. Sekarang ku tanya, kita boleh tak naik motor kaget berdoa? Boleh tak? Boleh. Tadi aku ke toilet berdoa. Boleh? Boleh. Jadi apa bedanya sama sholat? Sholat juga doa. Sholat adalah doa yang punya syarat tertentu. Syaratnya disebutkan di Al-Quran adalah toharoh. Mesti bersih dan suci. Tiga-tiganya yang bersih dan suci. Disebutkan di Al-Quran ini clear nih. Yang pertama toharoh badan. Dalam hal ini wudu. Salah satu ayat di surat 48 bunyinya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda orang beriman adalah wajahnya ada bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud adalah bekas wudu. Bukan yang jidat hitam itu, bukan. Kalau jidat hitam kaget sholat tidak tapi digosok-gosok jadi hitam kan. Ya, jadi pasti jingok wong mantap mamang ini. Rupanya tidak sholat ya kan, cuma dihitamkan baik jidatnya. Jadi ulangi, syarat sholat adalah doa tapi khusus harus dalam keadaan toharoh. Pertama toharoh badan. Yang kedua di surat nomor 7, khud zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang pantas, yang bersih, yang tidak katik najisnya. Kalau kamu pergi ke masjid nak apa? Sholat. Berarti harus toharoh pakaian. Okay. Yang ketiga harus toharoh tempat. Waman adzalamu mimman mana'a masajidallah. Siapa orang yang paling zolim dibanding orang yang menghalang-halangi orang untuk sholat di masjid? Masjid adalah tempat yang bersih, tempat yang tidak katik intrik ini itu segala macamnya. Orang masuk masjid merasakan ketentraman. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, tempatnya toharoh bersih. Jadi sholat adalah doa dengan syarat harus ada toharoh. Nah yang setara dengan sholat adalah tawaf. Tolong camkan gitu, ini galak bolak-balik umroh kamu kujingok tuh. Di Facebook di mana tuh kujingok, batuk dikit umroh. Nah, ini. Ada demam-demam dikit umroh. Nah, ini. Perhatikan, ibadah doa yang seperti sholat ini tadi, yang setara dengan ini adalah tawaf. Waktu kita pergi haji misalnya tanggal 8 pakaian ihram, berniat labbaik Allahumma hajjan, pergilah kita ke Mina hari tarwiyah. Mestinya kalau sunnahnya ke Mina, tapi orang kita diangkut ke langsung Arafah. Urutannya ke Mina. Di Mina mabit, nginep dulu semalam. Maka tanggal 9 pagi ya, habis sholat subuh berjalanlah ke Arafah. Kemudian zohor wukuf. Kemudian wukuf itu sampai matahari terbenam. Habis maghrib diangkutlah ke Masy'aril Haram.
atau Musdalifah. Ya, Musdalifah. Di Musdalifah itu kalau Rasul nginep sampai besoknya, sampai tanggal 10 Zulhijjah subuh. Tapi kalau kita jam-jam 1 dalu diangkut ke Mina lagi. Sampai di Mina di tenda kita biasanya istirahat sebentar, sholat subuh. Habis sholat subuh matahari terbit jam-jam 6 jam 7 kita berangkat ke Jamarat. Sampai Jamarat kita lempar Jamarat yang ketiga, yang ula dilewati, yang wusta dilewati, yang Aqobah yang ketiga baru kita babit, kita lempar di situ 7 batu. Setelah itu tahallul awal. Tahallul awal. Tahallul awal artinya sudah boleh melepas pakaian ihram. Kemudian kita balik ke tenda lagi di Mina, nunggulah tanggal 11, 12, 13. Boleh juga 11, 12 baik. Nafar awal namanya. 11, 12, 13 dari tenda kita pergi ke Jamarat melempar jumroh. Jumroh ula, wusta, Aqobah. 7 batu, 7 batu, 7 batu. Jadi setiap hari 21, 3 hari 63. Ditambah yang awal tadi tanggal 10 menjadi 70 batu. Nah, selesai dari melempar jumroh sampai hari tasyrik tanggal 13 tadi, kita balik ke Mekah. Sampai di Mekah kita tawaf ifadah, tawaf haji. Muter 7 kali, kemudian kita sa'i. Habis sa'i 7 kali juga, maka tahallul sanni. Tapi karena tahallul awal tadi sudah cukur gundul, tahallul sanni katik lagi yang nak dicukur. Jadi itu cuman simbol. Apa beda tahallul awal, tahallul sanni? Tahallul sanni itu boleh berhubungan suami istri. Setelah tahallul sanni boleh berhubungan suami istri. Tapi kalau tahallul awal belum boleh berhubungan suami istri. Itu bedanya. Nah, dari rangkaian ibadah yang banyak itu tadi, cuman sikok yang harus dalam keadaan wudhu, yaitu tawaf. Tolong camkan. Jadi kamu sa'i sambil terkentut-kentut, tidak apa-apa. Kamu ngelempar jumroh sambil terkentut, tidak apa-apa. Kamu tawaf sambil terkentut, tidak boleh. Nah, okay. Paham, perhatikan ini. Makanya kalau kita sedang tawaf itu kira-kira setara dengan sholat. Jadi jangan sampai kita jingok tawaf tapi selfie. Ada tak orang tawaf ini hari selfie. Kamu tadi sholat subuh ini tadi selfie tak? Itu perhatikan dan camkan. Jadi sholat subuh, sholat itu adalah ibadah khusus, yaitu ibadahnya artinya dengan toharoh. Yang setara dengan itu adalah contohnya adalah tawaf. Maka tawaf pun sikap kita seperti orang sedang sholat. Kira-kira itu. Ini pengertian awal. Oke. Lanjut. Kemudian sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Perhatikan. Ya, takbiratul ihram. Takbir yang haram. Haram ngapo? Haram untuk aktivitas selain sholat. Jadi begitu sudah Allahu Akbar, yang lain haram. Yang lain tidak boleh lagi. Nak makan, nak minum, nak ngobrol, nak foto-foto, tidak boleh lagi. Karena sudah takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram, lajulah. Kamu misalnya nak minum dulu, nak apa, lajulah. Tapi begitu sudah takbiratul ihram, maka harus fokus untuk sholat. Itu pengertiannya. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam yang keberapa? Salam yang pertama. Makanya tadi imam, alhamdulillah al-hafidh, tadi membaca salamnya cepat, benar itu. Kalau membaca salamnya lambat, itu kaget bikin bingsal jamaah makmum. Karena makmum rata-rata ngertinya sholat itu salam itu mesti 2 kali. Padahal salam yang rukun sholat adalah cuman 1 kali. Jadi maksudnya ini kira-kira. Salam yang kedua itu sunnah. Jadi kamu habis Assalamualaikum warahmatullahi, kentut, sah sholat kamu. Kira-kira itu. Paham? Nah, kalau imam tadi lama-lama baca salam 2 salam itu tadi, bagi yang belum ngerti kan nunggu imam salam dulu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Habis itu diam dulu lama sih. Kamu lah nak terkentut. Kapan imam salam dulu? Tahu kamu terkentut, batal kamu sholatnya. Maka tadi kan
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tepat. Supaya jamaah langsung bisa mengikuti salam. Nah ini contoh-contoh. Kemudian saya sampaikan lagi, ini pengertian sholat ini baru tahu tentang sholat ini. Sholat tadi diawali takbiratul ihram. Jadi tadi bacaan usolli bagian dari sholat atau bukan? Ini aku tanya baru. Usolli bagian sholat atau bukan? Bukan. Ngapo kamu ada yang anti sama usolli? Ada ngomong, cek, ngapo dak sholat ke Baitur Rahman? Di sana imamnya pakai usolli. Katik-katik cek, yang ndak boleh cuma ini. Allahu Akbar, kan sudah sholat ini, baru usolli fardhu subhi. Nah itu tidak boleh cek. Kalau sebelum sholat kamu nak usolli, kamu nak baca imam tadi istawu i'tadilu, lurus dan rapatkan, ya. Atau kita membaca, makmum baca, aku juga baca tadi. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun rabbi atini ma ataita ibadaka salihin. Itu aku baca itu tadi sebelum takbiratul ihram, sah cek, karena itu belum bagian dari sholat. Tapi begitu sudah Allahu Akbar, hanya boleh aktivitas yang berhubungan dengan sholat. Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam, ngangkat handphone boleh tak? Boleh. Ngapo pulo ada yang aneh-aneh. Ngapo cek dak galak sholat di Baitur Rahman? Di sana habis sholat salam-salaman, katik-katik itu kan. Woi cek, habis sholat itu nak peluk-pelukan, nak salam-salaman. Nak kamu kadang-kadang ada yang memang senang nian ngerokok, habis sholat langsung metu sebatang dua batang, ya. Baru masuk lagi pengajian kan, jadilah gitu. Karena sudah salam. Ini tolong camkan. Jadi jangan nak kia-iaan nian, itulah ibadah sholat. Oke. Lanjut dikit lagi. Yang kedua, itu baru level tahu. Level kedua sholat adalah ngerti. Jadi kita ngerti apa yang kita baca tadi. Tadi contoh takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan semua aktivitas kecuali sholat. Contoh yang kedua, ngerti ini contoh. Sebentar lagi kamu galak sholat syuruk. Sholat syuruk itu tidak boleh pas matahari terbit. Jadi syuruk itu matahari terbit. Jadi pas nian terbit tidak boleh kamu sholat itu. Kagik dulu, tunggu sampai naik sedikit. Maka kalau dibuat menit kira-kira 10 menit. Jadi kalau syuruk hari ini adalah 5.57, jadi kira-kira jam 6:07. Kan kira-kira itu. Nah itu baru ngerti itu caranya. Contoh yang lain-lain lagi itu. Kalau nak ngerti lagi, mulai dari bacaan, coba kita jingok nian. Bacaan pertama iftitah. Iftitah ada dua versi. Ini yang versi biasa bela, Allahu Akbar kabiro. Perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar kabiro, artinya Allah maha tinggi dan Allah boleh sombong, boleh apapun. Sombong pakaiannya Allah. Kemudian walhamdulillahi katsira, dan pujian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Untuk kita tidak katik. Jadi dari situ sudah luntur gitu. Dari situ sudah ini. Yang besar tuh Allah, yang boleh sombong tuh Allah, kita tidak boleh. Itu ngerti baru. Kemudian yang kedua, segala pujian untuk Allah, tidak perlu kita nak gilo pujian. Tadi surat yang kedua Al-Insan tadi, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kamu makanan, tidak berharap kamu mengucapkan terima kasih atau kamu akan membalasnya untuk kami. Kami memberikan itu rela, ikhlas, semuanya itu demi kami berjumpa dengan Allah. Karena yang terpuji, yang punya rezeki adalah Allah, bukan kami. Itu baru sampai walhamdulillahi katsira. Kemudian wa subhanallahi bukratan wa asila. Sepanjang pagi dan petang, sepanjang masa, Allah itu subhanallah. Subhanallah itu adalah maha suci terjemahannya. Dalam bahasa hakikatnya adalah mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Di Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa qalu takhadallahu walada, subhana. Mereka mengatakan Allah punya anak. Subhanallah, tidak mungkin Allah punya anak. Allah tidak sama dengan manusia. Jadi kalimat subhanallah artinya kita ini Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita ngantuk, ada tidak kamu yang ngantuk-ngantuk? Puji ada yang ngantuk-ngantuk ini.
karena kamu bukan Tuhan. Tapi kalau Allah, la ta'khuduhu sinatu wala naum, itu kalimat subhanallah. Nih, dari kalimat subhanallah ini manusia banyak yang berguguran. Contoh ini, ada dak uang tidak pergi ke masjid, tidak sholat misalnya, alasannya nyari rezeki, ada dak? Ada dak? Kutanya banyak, ada. Sekarang pertanyaan, pakai logika dikit dong, ini supaya ngerti. Yang nunjuk rezeki itu siapa? Yang punya rezeki itu siapa? Aneh, orang nyari rezeki yang diberikan Allah tapi tidak ngadep Allah. Mana kira-kira? Nah itu tadi. Jadi ibarat orang yang tidak pernah sholat itu, cuma nyari rezeki baik, nyari dunia ini baik. Ibaratnya dia nyari miliknya Allah, yang pemberian Allah, tapi sama Allah dia tidak mau tahu, kan aneh. Bahasa Palembang yang kurang ajar spikul ini sama dengan bahasa kita lah, misalnya mudahnya. Mohon maaf, anak kita yang lagi kecil-kecil itu, ya, anak kita lagi kecil-kecil itu sekolah, siapa yang biayai? Kita kan? Perhatikan kita ini. Terus kemudian anak kita wajar tidak kalau hormat sama kita? Wajar. Kalau tidak hormat, namanya durhaka. Kan itu kira-kira. Itulah kira-kira pengertian tentang sholat ini tadi. Maka di situ wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian habis itu kamu baca surat nomor 6 itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kamu betul-betul saat itu sudah mulai komitmen. Ya Allah, aku hanya menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Lurus, istiqomah, tegak lurus. Aku tidak menyekutukan engkau. Ya, kemudian kita berjanji habis itu. Apa janjinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tolong camkan. Pengertian sholat yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Perhatikan, bahasa mudahnya ini. Salat khusyuk adalah salat yang orang itu merasakan berjumpa dan berdialog dengan Allah. Saya ulangi. Salat khusyuk adalah orang yang merasakan dia berjumpa dan berdialog dengan Allah. Dalilnya clear. Yang pertama di hadis anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua juga di hadis disebutkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab. Allah menjawab. Ini dialog terjadi. Allah menjawab. Apa jawaban Allah? Bagi hambaku apa yang dimintanya dan bagiku adalah hakku. Haknya Allah disembah, hak hambanya untuk minta tolong. Itu kira-kira ini. Jadi waktu kita baca tadi apa? Yang kita baca tadi di ujung iftitah tadi, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Kita lagi ngomong sama Allah. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Nah dijawab oleh Allah. Apa iya cek? Amat kan? Kira-kira mana? Buktinya kemarin buktinya itu. Inilah pengertian sholat. Jadi kita ini sholat itu lagi berdialog. Subhanallah. Maka bersyukur, terutama kita bersyukur. Aku juga kalau boleh milih, aku milihnya senangnya di mana-mana jadi makmum. Kenapa? Kalau jadi makmum tuh pacak nyimak. Dialog itu pacak kita nyimak nian ini. Keren ini. Tadi bacaan sepanjang surat Sajadah, bacaan sepanjang surat Al-Insan, itu adalah dialog kita dengan Allah. Semua bacaan, malah jadi makmum sempat kita untuk terpikir, oh itu luar biasa, ini dialognya. Subhanallah. Tadi duduk tadi dialog, sujud dialog. Nah itu baru kita ngerti, itu level kedua. Level ketiga dari sholat. Level pertama apa tadi? Tahu. Level kedua ngerti. Level ketiga adalah sampai kepada hikmah. Ingat di surat Kahfi dikatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana mungkin engkau akan sabar bersamaku wahai Musa, kata Nabi Khidir, sedangkan engkau belum punya pengalaman.
Jadi yang dimaksud hikmah adalah pengalaman. Jadi orang akan dapat hikmah kalau sudah menggawekannya, sudah melakukannya. Kalau sudah menggawekannya baru akan ada pengalaman. Sudah pernah ngalami, bahasa mudahnya mah itu. Contoh, kita punya hikmah untuk umroh setelah kita umroh. Baru kamu tahu hikmahnya. Oh, mak itu. Pakaian ihram itu mak itu. Kalau orang belum pernah tahu pakaian ihram itu, ternyata pakaian ihram itu cuma 2 lapis. Lapis pertama sewet, lapis kedua penutup pucuk ini, sudah itu baik. Mohon maaf, pakaian dalam tidak ganti. Nah, itu. Kalau orang belum pernah umroh, belum pernah haji, tidak tahu yang mak itu. Maka pengalaman. Maka hikmah yang dimaksud adalah orang yang sudah sholat itu baru akan dapat hikmah. Dan hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat Allah, maka kamu akan diingat oleh Allah. Pasti Allah akan ingat kamu. Dalam bahasa lain di Al-Quran, wa aqimus sholata lidzikri. Dirikan sholat supaya kamu ingat aku, kata Allah. Jadi ingat akan Allah. Itu hikmah pertama. Jadi orang yang sholat tandanya adalah orang yang ingat dengan Allah, ya. Dan orang yang ingat dengan Allah tandanya apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Orang yang tidak ingat Allah akan lupa diri, itu tandanya. Jadi orang yang ingat Allah akan tahu diri, yaitu gara-gara itu. Jadi kalau mudahnya di masyarakat hikmahnya, orang yang tahu diri ngukur keadaannya berarti orang itu ingat akan Allah, berarti orang itu sholat. Orang itu sholat. Perhatikan, orang yang tahu diri berarti sholat. Ada tidak di dunia ini banyak orang yang tidak tahu diri? Banyak. Agar kata kami contoh dewek lah pokoknya. Jadi intinya orang yang tahu diri berarti ingat Allah. Orang yang ingat Allah berarti orang yang sholat. Itulah hikmahnya. Hikmah yang kedua, salah satu contohnya di Al-Quran. Apa hikmahnya? Clear bacaan di Al-Quran disebutkan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat adalah powerful, punya kekuatan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu sholat. Jadi hikmahnya, kalau negeri ini dihuni orang banyak sholat, maka kemungkinan, mohon maaf nih, kan kita ini ribut-ribut, koruptor, hukum mati, ini segala macam, itu tidak akan jero, cek. Hukuman seberat apapun tidak akan jero. Tapi kalau diajak seluruh negeri ini sholat sampai kepada hikmahnya, insya Allah berhenti yang mak itu. Yakin itu. Masih berani tidak? Tadi kan ngomong, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Tahu ngomong apa ya cek, bukan untuk korupsi cek. Aneh. Karena itu. Jadi intinya kalau orang sudah sholat itu dapat hikmah sampai level gitu. Dan terakhir penutupnya yang terakhir adalah sampailah kita kepada makrifah tentang sholat. Makrifah atau hakikat tentang sholat. Ini disebutkan di surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Sengaja aku baca lambat-lambat ini karena itu penuh makna. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Itulah hakikat sholat. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman di dekat rumahmu, yaitu Ka'bah. Di dekat rumahmu, di dekat Ka'bah. Yang ditinggalkan di situ siapa? Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian kata Nabi Ibrahim, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah nanti manusia akan cenderung kepada mereka berkumpul bersama mereka. Berilah mereka rejeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Kalau pakai bahasa terjemahannya, jadi kita tinggal di Palembang, kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di luar negeri, kita dapat gawe apapun, kedudukan apapun di tengah masyarakat ini,
kita dapat rezeki apun, harta benda segala macamnya, itu galo-galo hakikatnya ditujukan agar kita bisa sholat. Tadi kalimat di tengahnya liyuqimus sholat, jangan dibalik. Jadi kalau saya dapat kedudukan jadi sebagai seorang dokter, maksud Allah aku dijadikan dokter ini supaya aku sholat, itu maksudnya. Hadirin semua jadi pedagang, jadi pegawai, jadi punya kebun, punya apa segala macam supaya sholat. Kira-kira itu. Kita ini dijadikan segala macamnya ini supaya kita sholat. Jangan dibalik. Bukan sholat untuk dapat itu. Kalau pakai bahasa yang agak kencang mah ini baik kira-kira. Ada tak pernah kita ini berpikir bahwa kalau sudah sholat istisqa itu akan ada hujan? Ada kan? Contohin, aku pernah sholat istisqa, diajak aku cuman galak sekali. Kenapa? Karena aku khawatir, kaget menganggap sholat ditujukan untuk dapat hujan. Terbalik cek, hujan itulah justru yang menyebabkan orang harus sholat. Paham tak ini? Sama nih. Sholat bukan ditujukan untuk kita supaya tambah kayo. Kayo itulah yang menyebabkan kita mesti sholat. Sholat itu bukan untuk dapat makanan. Makan itulah yang menyebabkan kita harus sholat. Itulah hakikatnya di sana. Tolong camkan. Ini makanya hakikat level 4. Dan maka level 4 ini kan belum tentu kita sampai ke sana. Contoh, tadi misalnya sholat istisqa. Tahu-tahu tidak hujan-hujan. Ada tak jamaah yang akan ngomong, caknya tak manjur ini imamnya. Caknya tak manjur nih sholat ini kan. Itu karena kamu menganggap sholat digunakan untuk minta hujan. Berbeda kalau kamu hujan atau panas atau apapun keadaannya ini digunakan untuk sholat. Perkara yang lain itu nanti ketentuan Allah, kan kira-kira itu sama. Kamu ngomong ya, siang-siang mak ini ngomong, ya Allah aku ini rajin tahajud, tapi ngapalah hidup aku mak ini terus, masalah aku banyak. Nah itu bahaya itu, nyalahkan sholat tahajud itu. Padahal yang benar itu tahajud baik. Perkara hidup kamu nak susah nak seneng, itu ketentuannya Allah. Tolong camkan, justru kalau kamu susah itu menyebabkan kamu pengen tahajud lagi, kira-kira itu. Karena Allah, salah satu ini, mohon maaf ini ada nanti kajian lain, salah satu tanda Allah sayang sama hambanya apa? Hamba itu mengalami kesusahan, supaya hamba itu merengek ke depan Allah. Coba, kalau kamu lagi lapang, kamu berdoa, susah nak senang untuk sholat. Itulah hakikatnya. Demikian hari ini kita sudah sampai kepada pelajaran sedikit banyak tentang memperbaiki sholat. Saya ulangi, yang pertama ternyata banyak di antara kita, ya bukan di masjid ini, anggaplah di tempat lain, tapi kita juga perlu belajar. Banyak di antara kita belum tahu apa itu sholat. Tadi sholat adalah ya ibadah pertama kali setelah iman adalah sholat. Dan sholat itu adalah harus dalam keadaan toharoh. Sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, pengertian sholat. Setiap gerakan, sikap, perkataan dan apapun yang ada dalam sholat mestinya kita pahami supaya kita ngerti. Kita bacaan duduk, bacaan sujud, bacaan apapun ngerti, gerakan rukuk kenapa ngerti dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sampai kepada hikmahnya. Kalau sudah melaksanakan sholat tentu kita akan menyesuaikan pribadi kita, akhlak kita, karakter kita dengan karakter orang yang sholat. Ingat Allah, tercegah dari berbagai hal yang buruk. Dan yang terakhir, kalau sudah sampai level tertinggi bahwa sholat kita itu adalah ditopang
Ya, jadi artinya semua kehidupan kita, rezeki, kedudukan apapun ini ditujukan untuk sholat. Jangan dibalik. Jangan kamu sholat gara-gara kamu nak dapat rezeki. Jangan kamu sholat gara-gara nak pilkada. Jangan sholat kamu gara-gara nak ini mah itu. Tapi sholatlah kamu sebagai bentuk bahwa mendirikan sholat itu adalah karena kamu diberi rezeki. Mendirikan sholat karena kamu diberi hidup. Mendirikan sholat karena kamu diberi kedudukan dan sebagainya. Maka dengan seperti itu luar biasa. Itulah baru sampai hakikatnya sholat. Adapun tentang apapun kehidupan dunia ini adalah ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau tafadhol, kalau ada pertanyaan sikok baik sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kajian yang saya pernah baca itu soal taharah, bersuci. Nah, tadi alasannya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kamu yang bersih. Nah, yang banyak terjadi itu tengah masyarakat, pakaiannya bersih memang, dicuci pakai sabun, tapi dari yang haram untuk salat. Nah, ini kajian yang begini, apakah salat seseorang dengan memakai pakaian yang bersih, namun bersihnya itu dari segi fisik, tapi halal dan haramnya tidak diperhatikan. Kira-kira bagaimana salatnya orang ini? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ini bahasa Al-Quran itu adalah bahasa datar. Tolong camkan. Bahasa Al-Quran bahasa datar. Datar itu katik tambah-tambahan lagi, katik syaratnya tanpa syarat. Bahasa fikih, perhatikan, bahasa fikih ada syarat-syaratnya. Apa mati hidup, mati hidup. Al-Quran mengatakan toharoh, maka toharoh yang disebut di situ adalah bersih zahir, titik, itu saja. Adapun bersih batin disebut di Al-Quran adalah yuzakkihim, tazkiyah, titik, kira-kira itu. Nah, untuk sholat yang disebut adalah toharoh. Jadi kalau ditanya itu tadi, mak mano orang datang pakaiannya bersih, memang suci, tapi dari yang haram. Maka Al-Quran cuman menyebut ini bersihnya adalah pandangan zahir. Adapun pandangan batin itu kajiannya ada dalam fikih. Maka dalam fikih ada hadis satu lagi menyebutkan bahwa sholat tadi adalah doa, dan doa tidak akan terkabul fa ana yustajabulah. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbathuhu haramun wa ghudiya bil haram fa ana yustajabullah. Itu hadis sahih di Arba'in Nawawi. Kalau orang itu kenyang dengan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dengan gawe yang haram, maka doa tidak akan terkabul. Nah, itu kajian fikih. Jadi kalau ditanya ini tadi, kajian Al-Quran itu datar baik, lemak. Jadi ujungnya tetap tidak masalah. Ujungnya. Perhatikan, kapan-kapan kita bahas nih. Ujungnya tetap masalah. Ujungnya. Contoh misalnya nanti suatu saat kita belajar, kalau orang sudah mengucap percaya dengan la ilaha illallah pasti masuk surga, walaupun dia nakal. Ini menafikan semua hal-hal yang sifatnya mungkin boleh dibilang fikih-fikih tadi, tapi hakikatnya dia akan masuk surga. Nah, tadi pertanyaan ini tadi, tapi bagusnya kalau pacak kita ini sedapat mungkin sadar, jangan sampai pergi ke masjid tadi, cek
Ini dari mana? Aku tadi nyepai di pasar Lemabang. Ini aku pakai untuk sholat. Nah, tidak cocok mak itu gara-gara itu kan. Nah, tapi pertanyaan tadi yang dimaksud toharoh adalah bersih fisik. Kalau tazkiyah adalah bersih batin. Al-Quran menyebutkan dalam sholat ini adalah toharoh. Jadi yang maksud kelihatan fisiknya baik. Jadi jangan sampai kamu kaget nanyo kawan, cek baju itu halal atau haramnya. Jangan itu singgung kawan kita ini. Jadi intinya galau-galau mano yang zohirnya ini. Itu Al-Quran. Contoh penutupnya di Al-Quran misal contoh. Ya, wa basyiril ladina amanu wa amilu shaliha anna lahum jannah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka pasti masuk surga. Perhatikan kalimatnya. Siapapun yang beriman beramal soleh pasti masuk surga. Tidak peduli ada yang lain-lainnya. Itu bahasa Al-Quran. Tapi kemudian bahasa fikih di dalami itu ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada pemahamannya bahwa yang dimaksud iman tuh ini rinciannya, yang dimaksud amal soleh ini. Tapi kalau orang tidak sampai gitu tetap masuk surga karena kaidahnya kembali yang awal. Ulangi pelan-pelan ini cara kita. Maka dalam agama ini jangan terlalu berat-berat. Jangan berat-berat. Ulangi kembali kepada kaidah awal. Kapan sudah standar awalnya beriman beramal soleh masuk surga. Mak mano itu, pokoknya katik keterangan itu baik gara-gara mak itu awalnya. Tapi bagi kita yang sudah ngaji-ngaji ini tanyonian iman yang mak mano, amal soleh yang mak mano, dan itu terus kita memperbaiki. Maka judul hari ini pun memperbaiki sholat karena level kita pengen sampai kepada in detail tadi, bukan hanya sekedar globalnya baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau mantapkan dalam keimanan. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.